Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami pesepak bola dan YouTuber Yusa Nugraha. Halo, selamat sore Mas Yusa. Mas Yusa, audionya masih di mute, izin. Oh maaf. Selamat sore Kak. Selamat sore, Mas Yusa. Saya sering lihat nih video-video YouTube-nya Mas Yusa yang sering wawancara sama pemain-pemain diaspora begitu. Nah, untuk Ole Romeni sendiri ini sudah pernah ngobrol belum sama Ole? Kalau sama Ole sendiri belum pernah. Tapi udah ya berusaha lah buat kontak. Tapi sayangnya emang belum dijawab sama Ole. Jadi belum pernah. Tapi kenal sama Ole Romeni, Mas Yusa? Enggak, aku nggak kenal sih sama Ole. Soalnya dia juga baru-baru ini kan banyak beritakan di media setahun ini. Jadi baru kenal Ole. Nah, yang Mas Yusa ketahui soal Ole Romeni ini apa, Mas? Ole ini aku lihat ya, dia tuh pemain penyerang yang ada keturunan Indonesianya. Dan ya akhir-akhir ini memang di media itu banyak diberitakan kalau ya Ole bakal join ke timnas Indonesia udah beberapa bulan ini. Dan memang timnas Indonesia kan masih butuh pemain di posisi penyerang. Dan ya ketika Ole diketahui ada keturunan Indonesia dan juga pemain penyerang, ya banyak supporter yang merekomendasikan ya Ole Romeni buat join bersama timnas Indonesia gitu. Nah, Mas Yusa, menurut Mas Yusa sendiri bagaimana nih awalnya Ole Romeni ini direkomendasikan jadi bagian dari timnas? Apakah murni karena garis keturunannya saja? Enggak, aku pikir memang kualitas dari Ole Romeni ini ya kualitas grade A. Karena pemain penyerang di timnas kan saat ini masih kurang ya, stoknya masih kurang. Dan ya waktu ya semua supporter lihat Ole Romeni bermain di FC Utrecht, di FC Emmen saat bermain di Liga Belanda, itu kita bisa lihat kualitas dari Ole Romeni di atas rata-rata pemain timnas sekarang lah. Jadi memang kualitasnya yang juga penting buat dia juga tentunya. Jadi itu sih aku rasa bukan hanya garis keturunannya tapi juga kualitas permainannya juga. Baik, nah timnas Indonesia sendiri ini kan bisa dikatakan membutuhkan solusi striker yang tajam. Apakah menurut Mas Yusa Ole Romeni ini jawabannya? Kalau jujur Ole Romeni ini sebenarnya bukan pemain pure striker. Jadi dia tuh di klubnya, di Emmen dan juga di Utrecht, itu kan sebenarnya bermain di winger kanan. Jadi lebih pemain winger, tapi dia adalah pemain yang sering cetak gol juga di klubnya, di FC Utrecht dan juga di Emmen. Jadi dia tentu aja tajam depan gawang. Nah, apakah dia bisa bermain di striker? Aku pikir bisa karena semua pemain penyerang itu pasti pernah bermain sebagai striker, sebagai ya rotasi lah di lapangan ketika pertandingan. Jadi apakah dia solusi yang bagus untuk di striker? Aku pikir ya karena dia pemain yang tajam di depan gawang. Nah, kemudian kepindahan Ole ke Inggris ini apakah menurut Anda ini menjadi langkah yang tepat, Mas Yusa? Liga Inggris tentu aja menurut aku langkah yang lebih tinggi karena level Liga Inggris itu salah satu atau mungkin yang terbaik di Liga Eropa, di Liga sepak bola. Jadi memang ini langkah yang lebih maju, lebih tinggi. Dan ya mungkin saat ini dia masih belum banyak main karena memang butuh adaptasi tentunya. Dia baru saja join bersama Oxford, klub barunya. Tapi aku pikir kalau dia sudah bisa adaptasi dan dapat menit bermain, dikasih kesempatan, aku pikir dia bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari saat dia bermain di FC Utrecht. Baik, nah untuk karir Ole Romeni di Belanda sendiri ini seperti apa Mas Yusa? Kemudian berapa gol mungkin yang dicetak oleh Ole Romeni sejauh ini? Kalau di Belanda dia kan mulai dari NEC. Di NEC dia sana bermain 77 kali dan mencetak 12 gol, 8 assist. Terus pindah ke FC Emmen, itu di sana dia lebih bagus lagi mainnya, lebih progres. Di sana dia bermain 51 pertandingan dan cetak 14 gol dan 5 assist. Terus pindah ke Utrecht akhir-akhir kemarin itu
dari 32 pertandingan dia mencetak 3 gol kalau nggak salah. Ya sekarang dia join ke Oxford. Dan ya semoga di Oxford dia bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak lagi tentunya dan bisa mencetak gol juga yang lebih banyak. Nah, kita mungkin beralih dari Ole Romeni nih. Saat ini kan ada banyak juga pemain keturunan yang mulai melirik timnas Indonesia. Dari Mas Yusa sendiri saat ini seberapa banyak sih Mas Yusa pemain keturunan Indonesia mungkin yang ada di Eredivisie yang tertarik nih untuk membela timnas Indonesia? Wah banyak banget Kak. Kalau pemain keturunan tuh apalagi yang di junior ya, tapi kalau di senior banyak. Ada yang bermain di posisi penyerang juga seperti aku pernah interview Ilyas Alhaf. Dia sekarang bermain di SC Cambuur, bermain posisi penyerang juga dan potensinya juga sangat tinggi tentunya. Selain itu ada Thomas Paul, dia adalah pemain keturunan yang satu-satunya yang rambutnya itu pirang. Aku juga sudah obri bersama dia, bermain di SC Cambuur juga, dan bermain di senior, bermain starting terus, main full. Dan mereka dua-duanya sudah bilang kalau tertarik dan terbuka buat join sama timnas Indonesia. Selain itu ada Miliano Yonatas yang saat ini bermain di FC Utrecht, bermain di posisi penyerang juga yang saat ini kita butuhkan. Dan dia juga sudah bilang sendiri di obriku kalau terbuka, tertarik buat ya join bersama timnas Indonesia. Jadi banyak pemain keturunan apalagi di juniornya yang lebih muda itu ingin membela timnas Indonesia lebih sekarang karena ya memang timnas Indonesia semakin maju, pemainnya semakin kualitasnya tinggi, dan kita mempunyai kesempatan yang sangat besar buat bisa lolos ke Piala Dunia, dan itu tentunya menarik buat semua pemain sepak bola di seluruh dunia. Nah, baik, Mas Yusa, kalau untuk nama Mitchell Baker ini pernah dengar atau tidak kabarnya juga kan terbuka untuk masuk ke timnas Indonesia. Menurut Mas Yusa sendiri ini seperti apa? Kalau Mitchell Baker memang akhir-akhir kemarin banyak diberitakan, dan aku juga sudah research dan tanya sendiri ke Pak Arya waktu aku podcast bersama beliau di Jakarta. Kata beliau sih dia keturunannya itu dari buyutnya, dari generasi ketiga kalau nggak salah. Jadi masih belum pasti apakah dia bisa di naturalisasi atau tidak. Baik, terima kasih banyak Mas Yusa sudah bergabung bersama News sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Yusa, salam sepak bola. Terima kasih Kak, salam sehat selalu.